Masyarakat Jawa memiliki tradisi menulis sejarah yang berkembang di dalam istana raja yang disebut. Baik ya, ini kita bicara tentang dasar-dasar ilmu sejarah ya. Ini materi yang kita pelajari di kelas 10 ya, dasar-dasar sejarah. Nah, kalau kita perhatikan ini materi konseptual, ini materi konsep-konsep dalam sejarah. Ini juga cenderung hafalan walaupun juga ada soal pemahaman di sini ya, ada soal pemahaman. Terutama ini pemahaman terhadap konsep. Nah, kalau bertemu soal seperti ini, seperti biasa adalah kita harus paham dan kita harus tahu serta hafal apa saja istilah-istilah yang ditawarkan di pilihan jawaban, mulai dari hikayat, silsilah, dongeng, babat, dan tambu ya, kita harus mengetahui itu. Nah, di sini adalah kita coba mencari tahu apa sih tradisi tulis-menulis sejarah di Jawa yang berkembang di dalam istana pada waktu itu. Istilah lainnya apa? Nah, maka kemudian sebagai sub bahasan kita masukkan ini dalam bahasan adalah jenis-jenis historiografi ya. Apa itu historiografi? Adalah karya sejarah atau penulisan sejarah, di mana historiografi dibagi jadi 3. Ini adalah historiografi tradisional, lalu kemudian ada historiografi kolonial, dan yang terakhir ada historiografi nasional. Nah, yang sedang kita bahas ini masuk ke dalam bahasan historiografi tradisional. Ciri historiografi tradisional apa saja? Yang pertama adalah istana sentris ya. Jadi dia selalu bicara hal-hal terkait dengan kehidupan istana, silsilah raja, lalu kemudian bicara juga tentang kehidupan istana dan seterusnya ya. Lalu kemudian yang kedua, historiografi tradisional biasanya anonim atau tanpa pengarang ya, dia tanpa pengarang. Yang ketiga, historiografi tradisional ini sudah campur aduk, jadi dia tidak murni cerita sejarah karena sering dicampur adukan juga dengan mitologi, lalu dengan unsur-unsur lain yang itu irasional biasanya cenderung. Jadi dia gabungan antara hal-hal yang rasional dan rasional dan irasional ya. Nah, baik ya, bahasa-bahasa lainnya apa? Nah, khusus untuk di Jawa ini bisa kita jawab, jawabannya adalah babat ya. Jadi babat itu adalah salah satu jenis historiografi tradisional yang berkembang di Jawa ya. Bagaimana dengan tempat lain? Ada juga historiografi tradisional, misalnya tambu. Tambu ini berkembang di kawasan Sumatera Barat ya. Nah, hikayat apa? Hikayat ini berkembang di kawasan Melayu Sumatera ya. Nah, silsilah sendiri adalah salah satu bentuk yang menceritakan keturunan ya. Nah, historiografi sendiri ada bisa dalam bentuk silsilah gitu kan, dengan nama bisa hikayat, dengan nama bisa babat, dengan nama bisa tambu, tapi bentuk salah satunya adalah silsilah, terutama kalau ngomongin silsilah raja, karena itu istilah atau kemudian salah satu ciri historiografi tradisional. Sedangkan dongeng apa? Dongeng ini adalah sebuah karya yang sangat besar isinya irasional, hal-hal yang kemudian tidak masuk akal, dan dongeng bukan karya sejarah, sedangkan di sini adalah menulis sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau ya, dan dia berkembang di istana, walaupun di dalam historiografi tradisional ada unsur irasional, namun dia ingat juga masih terdapat unsur rasional. Sedangkan dongeng tidak termasuk karena dia murni irasional ya. Misalnya istilah lain terkait dengan historiografi tradisional di tempat lain, misalnya di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu dikenal dengan nama Galigo ya. Jadi Galigo itu adalah sebutan historiografi tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi intinya sekali lagi kita harus mengenal istilah-istilah lain dari historiografi tradisional di berbagai macam wilayah ya. Untuk soal ini sekali lagi karena dia di Jawa, maka jawaban kita adalah D, babat. Kebudayaan megalitik yang berupa dolmen dan menhir merupakan petunjuk bahwa, baik, ini kita bercerita bahasanya tentang di sejarah masa pra-aksara ya di Indonesia. Ini adalah materi yang sudah kita pelajari di sejarah di kelas 10 ya, dan ini tipe soal analisa ya, tipe soal pemahaman. Jadi jawabannya sekali lagi tidak bisa kita dapatkan secara tekstual di buku-buku kita ya, jadi kita harus bisa menghubungkan.
Baik, di sini diperlihatkan materi tentang atau sub bahasan tentang kebudayaan megalitikum. Mega apa? Mega besar, litikum adalah kebudayaan batu besar. Jadi dia ditunjukkan dengan adanya batu-batu besar. Ya berupa apa? Nah, berupa peninggalan-peninggalan, misalnya contohnya seperti ada dolmen, lalu kemudian ada menhir, lalu kemudian ada punden berundak. Ya, ini biasanya satu paket ya, tiga ini punden berundak. Yang lain misalnya ada peti batu ya. Peti batu itu baik dalam bentuk paruga, baik dalam bentuk apa namanya sakrofagus ya, atau dalam bentuk arca-arca dan seterusnya ya. Jadi ada banyak peninggalan-peninggalan yang perlu kita ingat terkait dengan peninggalan megalitikum atau peninggalan yang terbuat dari batu-batu besar ya. Nah, di megalitikum sendiri ini adalah sebuah tradisi di mana batu-batu besarnya biasanya sekali lagi ini nanti digunakan, ini biasanya sekali lagi digunakan untuk menunjang apa namanya kegiatan animisme. Apa itu animisme? Animisme ini adalah kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Nah, maka kemudian terutama tiga ini, karena pertanyaannya adalah dolmen. Dolmen itu apa? Dolmen itu adalah meja batu ya, meja batu terutama yang fungsi utamanya adalah untuk menaruh sesaji ya, sedangkan menhir itu adalah tugu batu ya, yang biasanya digunakan sekali lagi untuk memuja roh nenek moyang dalam tradisi atau kegiatan animisme. Biasanya nanti ada di atas altar yang sebelumnya ada punden berundak. Jadi jika digambarkan ada punden berundak, lalu kemudian di atasnya ada menhir, lalu kemudian ada dolmen sebelumnya gitu kan, lalu kemudian ada kegiatan animisme di sini. Nah, maka di sini menunjukkan apa? Jelas di sini menunjukkan bahwasanya manusia prasejarah pada waktu itu telah memiliki tradisi memuja. Kata kuncinya adalah terhadap roh atau arwah nenek moyang. Maka jawaban kita adalah B di sini ya. Jadi alat-alat berupa peninggalan megalitikum ya, kalau kita tengok pilihan lain bukan peninggalan bercocok tanam, ini juga bukan peninggalan bercocok tanam, juga bukan alat berburu, juga bukan alat tentang rumah permanen. Jadi memang ini adalah alat untuk memuja ya roh nenek moyang. Sekali lagi jawaban kita untuk soal ini adalah B. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berisi kutukan dari raja terhadap pelaku kejahatan adalah, baik ya, materinya sudah terlihat, ini adalah materi masa Hindu-Buddha di Indonesia ya. Hindu-Buddha di Indonesia ini materi yang kita pelajari di kelas 10 ya. Sub bahasanya kita bicara tentang berbagai macam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan kali ini kita cerita tentang Kerajaan Sriwijaya ya, sebuah kerajaan yang saat ini terletak di kawasan Palembang, Sumatera Selatan ya. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara materi kerajaan-kerajaan, maka salah satu materi yang harus kita tahu, kita hafal, kita paham adalah ya, kita cerita salah satunya adalah peninggalan-peninggalan berupa prasasti ya. Jadi kita harus menghafal, mau tidak mau, suka tidak suka, terhadap prasasti-prasasti yang ada di kerajaan-kerajaan ya, kurang lebih seperti itu, karena ternyata ditanyakan juga dalam tipe-tipe soal seperti ini. Artinya untuk menjawab apa ya, kita harus mengetahui apakah pilihan jawaban yang ditulis di sini sudah benar merupakan bagian dari peninggalan kerajaan yang bersangkutan. Jika sudah ya, akhirnya apa? Kita harus mengetahui isinya apa ya, kurang lebih gitu. Nah, dalam hal ini Sriwijaya ini bisa dipastikan dalam buku-buku teks kita bahwasanya A sampai E ini semua adalah peninggalan atau prasasti dari Sriwijaya. Nah, tinggal selanjutnya adalah kita mengetahui isinya apa. Nah, untuk kemudian yang isinya adalah kutukan dari raja terhadap pelaku kejahatan, itu adalah prasasti Telaga Batu. Jadi jawaban kita hari ini B. Nah, namun kemudian juga ada ya yang lain yang menunjukkan adanya kutukan. Apa? Misalnya prasasti Talang Tuo ini juga kutukan terhadap mereka yang tidak setia ya kepada Raja Sriwijaya. Jadi juga dikutuk ya, tapi bukan karena pelaku kejahatan, tapi karena tidak setia pada raja.
Sedangkan kalau karang birahi ini adalah kutukan terhadap mereka yang berbuat jahat, ya sama berbuat jahat tapi terhadap raja gitu kan. Nah, sedangkan ini pelaku kejahatan secara umum, maka masuknya ke Telaga Batu ya. Untuk kedudukan bukit ini menunjukkan tentang posisi ya, posisi atau di mana letak kerajaan Sriwijaya yang pada waktu itu pertama kali dibangun oleh Dapunta yang ya sebagai pendirinya. Dan terakhir Prasasti Ligor ini menunjukkan tentang penaklukan ya, tentang penaklukan Sriwijaya ke kawasan daerah Jambi ya. Jadi sekali lagi yang jadi problem kita adalah kita harus menghafal nama-nama prasastinya lalu kemudian mengetahui isinya apa ya. Jadi untuk soal ini jawaban kita B, Telaga Batu. Sultan Agung menciptakan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender ya. Baik, ini kita cerita materinya tentang masa Islam di Indonesia ya, yang menceritakan subbahasanya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya. Ini materi yang kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, dalam hal ini kita bercerita tentang diminta untuk menjawab soal tentang salah satu tokoh sejarah di masa Islam di Indonesia yang sudah sangat populer ya, karena namanya sering diungkap ya, sering diceritakan di banyak buku teks sejarah kita gitu kan. Itu adalah Sultan Agung di masa apa? Masa kerajaan Mataram Islam ya, kerajaan Mataram Islam yang sekarang jadi cikal bakal Yogyakarta dan sekitarnya ya. Baik ya, ini kita cerita tentang peninggalan-peninggalannya, terutama peninggalan-peninggalan di masa Sultan Agung ya, peninggalan Sultan Agung ya, yang mana ini tipenya adalah tipe hafalan ya. Ini tipe hafalan. Kenapa hafalan? Karena di banyak buku-buku teks sejarah kita ini sering diulang-ulang gitu kan. Nah, di antara banyak peninggalan Sultan Agung karena terkenal itu adalah adanya kalender Jawa ya. Yang lain misal selain kalender Jawa apa? Misalnya ada tradisi sekaten ya, ada tradisi sekaten, lalu kemudian ada tata kota ya, kemudian ada tata kota ya, lalu kemudian militer ya. Jadi untuk di bidang di berbagai bidang peninggalan Sultan Agung banyak ya, walaupun yang paling banyak memang di bidang tradisi ya. Ini selain tradisi sekaten misalnya Muludan ya, dan segala macam ya, terutama nanti banyak tradisi-tradisi yang berkaitan dengan Islam dan Jawa di sini gitu. Jadi ada banyak tradisi yang ditinggalkan oleh Sultan Agung yang bisa kita ambil hafalannya di buku-buku teks sejarah kita. Namun karena soal ini kita bercerita tentang kalender Jawa, ya kalender Jawa itu misalnya apa? Kalau pernah dengar ada namanya bulan Suro, ada namanya bulan Sapar, lalu kemudian ada bulan Mulut ya, dan seterusnya ya, yang ini juga apa namanya, merupakan istilah-istilah yang mungkin perlu untuk dihafal, tapi karena soalnya bukan menanyakan hafalan nama bulan tapi menanyakan konsep gitu kan, bahwasanya kalender Jawa ini perpaduan antara kalender apa ya. Ingat, karena ini masa Sultan Agung ya, masa Islam, maka salah satunya pasti ada kalender Islam, di mana kalender Islam dikenal juga dengan nama lain adalah kalender Hijriyah. Maka yang punya Hijriyah adalah kalender C ya. Jadi jawabannya kalender Hijriyah dan Saka. Saka di sini apa? Saka di sini kalender Hindu. Jadi jawaban kita C, Saka dan Hijriyah. Karena pilihan yang lain Hijriyah tidak ada. Kalender yang kita gunakan sekarang adalah kalender Masehi gitu kan. Jadi ini tidak, dan kita juga sudah tidak menggunakan kalender Saka atau kalender Hindu ya. Dan namanya adalah kalender Jawa, jadi tidak A. Sekali lagi jawaban kita adalah C, kalender Jawa merupakan gabungan dari kalender Saka Hindu dan kalender Islam Hijriyah. Komoditas perdagangan timah yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda di kawasan perairan Sumatera Selatan berasal dari, baik ya, kalau ini materinya umum bisa masuk ke banyak bab, walaupun ini lebih dekat masuk ke kolonialisme, imperialisme barat di Indonesia atau penjajahan di Indonesia ya, materi yang kita pelajari di kelas 11 karena ini cerita tentang Inggris dan Belanda ya. Kenapa tadi disebut sebagai
materi umum karena ini kita cerita tentang potensi-potensi ya yang ada di berbagai macam daerah di wilayah di Indonesia ya, dalam hal ini potensi sumber daya alam gitu kan. Nah, jadi ini juga bisa lintas pelajaran bahkan kalau ngomong potensi sumber daya alam. Nah, dalam hal ini karena dia merupakan potensi di wilayah potensi sumber daya alam di wilayah Indonesia, maka ini adalah soal pengetahuan umum ya. Jadi pengetahuan umum kita harus luas, informasi kita harus banyak ya, kita harus mengakses berbagai macam literatur lain agar bisa menjawab di mana-mana saja ya yang terdapat potensi-potensi sumber daya alamnya. Misalnya kalau disebut potensi minyak bumi ada di mana sih? Potensi minyak bumi ada di Sumatera Selatan, potensi minyak bumi ada di Kalimantan Timur, potensi minyak bumi misalnya ada di Jawa Tengah dan seterusnya ya. Jadi ini adalah materi pemahaman pengetahuan yang harus kita hafalkan. Nah, termasuk dalam soal ini adalah timah gitu. Nah, timah kira-kira ada di mana? Secara konseptual timah itu ada di dua tempat ya, ada di Sulawesi, terutama nanti Sulawesinya Sulawesi Selatan, dan juga nanti ada di Sumatera Selatan ya, secara konsep gitu. Nah, karena di sini juga sudah nanyakan perairan Sumatera Selatan, maka kita harus mengenal ya dari kelima tempat yang ditawarkan oleh pilihan jawaban, manakah yang kemudian ada di perairan Sumatera Selatan? Maka jawabannya adalah ini di Bangka Belitung ya, ini ada di perairan Sumatera Selatan. Jadi timah bisa kita temukan di Bangka Belitung, dan itu pada waktu itu menjadi rebutan Inggris dan Belanda gitu kan. Untuk di sekarang di Bangka Belitung ya, timah itu sudah berdiri perusahaan negara namanya PN, Perusahaan Negara Timah ya, hasil dari perusahaan Belanda yang pada waktu itu mengolah timah. Sedangkan Bintan, Batam ini terdapat di mana? Terdapat di Kepulauan Riau, bukan di perairan Sumatera Selatan. Siak dan Kampar ini ada di Provinsi Riau gitu kan. Jadi tidak ada di kawasan Sumatera Selatan, tapi ada di kawasan Riau, dan sumber daya alamnya juga bukan sumber daya alam timah, namun kebanyakan ini berupa minyak bumi ya, minyak bumi dan batu bara ya. Dari mana kita tahu? Sekali lagi ini sangat mengandalkan informasi dan pengetahuan umum karena dia sangat lintas materi bahkan lintas pelajaran, namun dihubungkan bisa dengan bab kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Demikian.